tanah kita kita taruh sebagai dasar, ya kan? Sampah organiknya mulai kita masukin. Dengan ketebalan maksimal 10 cm, kita lapis lagi dengan tanah, ya. Sampai bak itu penuh. Setelah penuh, kita tutup selama 1 bulan. Dia akan mengompos secara otomatis. Kita tidak perlu membeli bakteri yang misalkan, wah, uang lagi nih, dana lagi, ya kan? Dengan baskom bekas dan tanah, itu bisa dilakukan pengomposan. Kalau dari Indra sendiri melihat alat apa sih yang digunakan bisa masyarakat rumahan ini untuk melakukan pengomposan? Mungkin bisa sebagai berbagi ilmu juga yang simpel aja kan mungkin. Siap. Pengomposan itu banyak cara Pak ya. Dari yang paling sederhana sampai dengan teknologi, ya kan? Kalau kita menggunakan teknologi, 4 hari itu jadi kompos. Dan itu kualitas komposnya bagus. Bahkan bisa kita jual dengan nilai yang tinggi. Ekonomisnya ada, gitu. Tapi kalau bicara yang sederhana ya, siapapun bisa melakukan. Kalau cara zaman orang dulu, membuat kompos itu hanya digali tanah, ya kan, dimasukin, dikubur, selesai. Tapi sekarang kan rata-rata di depan rumah udah ngecor apa segala macam. Cukup cari bak kosong, ember ya minimal ukuran 20 liter, itu cukup. Kita masukin kompos di bawahnya, kita kasih tanah hitam dulu. Tanah hitam dulu ya. Ya, agar kita tidak repot nih mau beli bakteri starternya. Cukup dari tanah kita taruh sebagai dasar, ya kan? Sampah organiknya mulai kita masukin. Dengan ketebalan maksimal 10 cm, kita lapis lagi dengan tanah, ya. Sampai bak itu penuh. Setelah penuh, kita tutup selama 1 bulan. Dia akan mengompos secara otomatis. Kita tidak perlu membeli bakteri yang misalkan, wah, uang lagi nih, dana lagi, ya kan? Dengan baskom bekas dan tanah, itu bisa dilakukan pengomposan. Nah, terus ditanyakan lagi, ada lagi nggak stepnya untuk yang komposnya agar bisa cepat jadi? Ada lagi nggak kira-kira penambahan agar komposnya bernilai tinggi? Ada Pak, banyak. Kalau kita ceritakan panjang ya di sini ya. Nah, kalau cepat jadi kuncinya adalah bakteri itu harus kita kasih makan, ya kan? Artinya di sana ada penambahan gula dan karbohidrat. Terserah karbohidrat itu dari ubi atau dari kentang atau dari sisa nasi bekas, itu juga karbohidrat. Nah, gula tambahannya untuk makannya bakteri juga, untuk berkembang biaknya bakteri. Jadi pengomposan kita bisa jauh lebih cepat dan pertumbuhan bakteri juga semakin cepat gitu Pak. Dan itu masyarakat bisa melakukan setiap bisa Pak. Ya? Itu bahan dapur semua tuh. Bisa dilakukan tuh. Bahan dapur dan yang istilahnya yang limbah-limbahnya aja bisa kita pakai. Kalau kita mengulang lagi sedikit Bang Okta, itu gimana ya kalau produksi sampah per hari kita sih berapa persen yang rata-rata di Banjarmasin yang organik dan bisa diolah oleh masyarakat tanpa harus membuang ke TPS? Kalau berbicara persentasi, kita belum pernah mengukur persentasi yang sebenarnya ya. Tapi kalau secara nasional itu kan sampah organik itu lebih besar, 60%. 60% ketimbang sampah non organik itu secara keseluruhan ya Pak ya. Nah, sekarang kalau di Banjarmasin orang nyampah yang paling besar untuk organik siapa? Mereka. Hotel, restoran, terus kafe itu yang paling besar. Rumah tangga kecil. Sebenarnya kecil, tapi banyak. Orangnya yang banyak. Rumahnya per kapitanya banyak gitu loh. Jadi walaupun kecil sedikit-sedikit, tapi kalau dikumpulkan berapa? Banyak kan kayak gitu loh. Nah, sekarang kalau kita berbicara besar nggak di Banjarmasin saat ini? Ya kami untuk Horeca aja setiap hari sekitar berapa kita bawa ke TPA? Ke TPA sekarang udah 2 ton lebih. 2 ton per hari kami bawa gitu loh. Pakai box yang putih yang cat itu setiap hari gitu loh. Itu cuma berapa titik gitu Pak. Tapi kalau kita berbicara Banjarmasin ya pastinya berton-ton gitu. Lebih daripada 2 ton gitu, puluhan, mungkin ratusan. Untuk penghasil sampah terbesar ini apa memang dari rumah makan atau apa ya? Kalau menurut kami nomor satunya rumah makan. Makan, nomor 2-nya rumah tangga. Karena rumah tangga tuh kecil tapi besarnya karena posisinya banyak. Rumah tangga tuh kan besarnya banyak gitu Pak. Nah cuma kalau yang saat ini kan agak susahnya karena kita terbiasa membuang itu simple.
Pokoknya dibuati dulu yang organiknya ke dalam plastik, habis itu yang plastiknya buat itu lalu ikat, Iya, taruh. itu. Nah itu. Jadi yang susahnya pas waktu di TPS ada pemulung ngambil barang-barang yang berharganya kan Iya, dia dibongkarnya. congkrak Benar. gitu aja. Sudah itu makanya lomber gitu loh. Jadi kita ya banyak unsur lah yang kalau kita berbicara tentang salah atau benar tuh banyak unsur di situ gitu loh. Jadi kita tidak bisa bahwa TPS ini tidak benar tuh nggak bisa. Nggak bisa ya kita Ya nyalakan. kalau menurut kami TPS benar aja sudah gitu loh. Coba sistemnya aja lagi sistemnya seperti apa gitu loh. Terus yang di sana siapa sih gitu loh. Ada yang merusaknya gitu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.